Jadi sebenarnya Hans Nicolosi ini orang lama banget lah di Juventus. Jadi pemain kelahiran tahun 2000 ini teman mainnya Moisken dari kecil. Jadi udah masuk di Juventus itu tahun 2008. Artinya dari umur 8 tahun sampai 15 tahun kemudian 2023 ya dia Juventus gitu. Dan dia memang self ini juga ya, maksudnya menyampaikan bahwa gue ini Juventino juga gitu. Nah, sebenarnya dari segi penampilan dia udah pernah debut 2019. Kalau ingat waktu itu zaman Allegri, sebelum dia keluar nih Allegri 1.0 nih, 2019 itu dia debut menggantikan Moisken waktu Juventus menang 4-1 di Juventus Stadium. Jadi sebenarnya orang lama lah di Juventus. Dia menatapi karirnya dari under 8, sampai 17, sampai akhirnya next gen dan sempat ngerasain senior 2019 debutnya. Ya, cuma ya kalau gue bilang apa ya, pemain yang nasibnya tuh sedih gitu. Sedih nasibnya. Kesian. Karena 2019 debut umurnya 19 tahun. Harusnya kan wah cerah nih masa depan kan. Kemudian tapi yang terjadi adalah tahun 2019 dia debut Juventus, kemudian tahun depannya ketika dia dipinjemin ke Parma, latihan malah kena ACL, cedera 6 bulan, ya kayak Chiesa kemarin lah, kalau nggak tahu ACL ya kayak Chiesa lah gitu. Udah cedera 6 bulan lebih, akhirnya dipulangin ke Juventus next gen, main di next gen, cedera lagi, otot meniskusnya sobek. Hilang lagi 6 bulan lagi. Jadi ya bisa dibilang ya itu nasibnya sedih banget gitu. Untuk pemain muda seharusnya lagi matang-matangnya lah, udah debut di klub impian, yang ada malah hilang 2 musim karena cedera. Dan ya itu yang so far ya, yang cerita paling terkenal dari Hans Nicolosi Caviglia ini memang lebih terkenal cederanya dibanding main buat Juventusnya. Sungguh disayangkan ya. Tuh. Walaupun ya musim lalu nasib baik mulai datang nih. Dia dipinjemin sama Juventus buat recovery lah ke Serie B. Main di Südtirol, ya betul. Ya, kan? Main Südtirol setengah musim, jos bagus nih. Akhirnya sama Juventus winter transfer dipanggil. Tapi nggak dimasukin tim juga. Dipinjemin ke tim Serie A. Naik level lah, dicobain ke Serie A, Salernitana. Dan lumayan dapat waktu main juga banyak. Jadi di Südtirol itu dapat 17 games, di Salernitana dapat 12 games. Oke banget kan? Inilah mulai harum lah namanya. Mulai ada perkembangan lah, bukan sekedar Hans yang tukang cedera lagi lah gitu. Karena musim lalu apparently 2 tim semusim sehat ya, aman, nggak ada cedera gitu. Makanya kemudian musim ini masuk first team. Gitulah kira-kira cerita sedih dari Hans Nicolosi Caviglia. Ya memang obstacle-nya ya itu, kalau pemain cedera ACL tuh biasanya jarang yang bisa comeback, apalagi recovery ke level dia sebelumnya kan. Dan ya memang persaingannya di first team berat Bang. Karena nih adik-adik kelasnya nih yang sekarang lagi udah menonjol nih, Fagioli, Miretti kan hitungannya adik kelasnya dia lah di next gen kan. Dia kan levelnya seangkatan sama Moisken. Moisken harganya udah berapa? Juve aja udah beli Moisken 40 juta. Dia harganya masih berapa kan gitu. Nggak ada harganya. Jadi ya memang kalau menurut gue sih Bang, tahun ini ya tahun yang dia mesti ngebuktiin siapa nih Hans Nicolosi Caviglia, karena namanya kan kenceng. Kita Juventini suka, oh ini pemain yang Juventino nih, dari kecil di Juve banget nih. Tapi menurut gue ya itu bisa jadi overrated juga gitu. Kadang-kadang kita suka ngerasa, oh nih pemain yang Juve by heart, Juve di hatinya gitu nih, pantas nih dapat first team. Tapi kan ya nggak bisa, Juve kan bukan yayasan sosial juga gitu. Lo mesti buktiin bahwa lo memang earn the place gitu. Dan ini menurut gue musim penentuannya sih, umurnya juga udah 23-24. Kalau dia musim ini nggak bisa nunjukin
dia siapa, ya menurut gue dia akan berakhir di tim-tim ya mungkin ya memang kelasnya Salernitana gitu, bukan di kelasnya Juventus itu sih kalau menurut gue. Si Hans ini kenapa Allegri mempertahankan di tim utama nih, tapi kok dia jarang-jarang dipanggil nih? Karena udah 3 match kita nggak nongol-nongol ngeliat dia main di Serie A. Monggo silakan Bang Denda. Oke, dia. Ya, terima kasih Bang Rocky. Ini kalau ngomongin Hans sebenarnya tadi juga sempat dengar penjelasan bahwa Hans ini juga sebenarnya salah satu harapan atau idola dari Juventini di Italia maupun di Indonesia ya. Kayaknya tuh dia prospek banget itu, dan ternyata musim ini Allegri kasih kesempatan buat dia main di tim utama. Nah, sebenarnya Hans ini kan buat Allegri bukan barang baru ya. Di musim yang pertama Ronaldo, Hans sudah seperti kasih kesempatan ya oleh Allegri beberapa match gitu. Kayak Allegri ngasih kesempatan ke Miretti lah waktu itu. Nah, ternyata sekarang dapat kesempatan lagi Hans. Nah, kenapa belum dimainin? Kalau gue lihat memang dalam beberapa match ini, menurut gue status Hans sebagai punggawa utama di squad itu juga Allegri melihat kebutuhan Mezzala Juve yang rawan-rawan akan cedera gitu. Jadi memang kalau sorry to say kita bisa dibilang Hans ini ban serap, bisa juga untuk Fagioli dan juga Pogba kalau menurut gua ya gitu, karena Pogba udah pasti rentan cedera, Fagioli juga terkadang suka cedera, tinggal Miretti, Rabiot kalau menurut gua yang bisa terdepan gitu ya. Nah, jadi Hans ini selama kemarin Pogba masih bisa di babak kedua main, Miretti oke, gitu kan masih bisa main, dan juga Fagioli juga oke. Jadi kayak Hans menurut gue sih sampai match kelima pun kayaknya akan sulit dapat tempat, nunggu Coppa Italia aja. Oke, berarti kalau buat gue gitu. Dengan kata lain, dia cukup penting juga walaupun dia hanya sebagai mungkin cadangan atau backupnya dari Pogba ataupun Miretti. Ya, kita bicara sampai paruh musim dulu ya. Kita nggak tahu kalau ntar musim depan atau gimana. Kalau menurut gue sih paruh musim sih kayaknya peluang kecil lah. Kita ada main Coppa kan sebelum libur Desember kan? Ada kan? Kalau kalah kita ya kan? Nah, musim jadi itu Hans debut tuh kayaknya. Baik, menurut Bang Antar gimana nih? Kenapa tetap dipertahankan si Hans ini oleh Allegri walaupun sudah 3 match belum tanding-tanding juga ada yang ngikut kayak gitu kan? Mungkin ada penjelasan tersendiri dari Bang Anda. Kemarin Juve Empoli itu dia udah dimanfaatin. Jadi ada cerita waktu itu Landucci mau ngasih technical ke Timothy Weah. Timothy Weah ini kan nggak bisa bahasa Itali. Pilihannya bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Nah, Hans Nicolosi ini dia bisa bahasa Perancis. Jadi kemarin dia jadi penerjemahnya Landucci ke Timothy Weah bahasa Prancis. Jadi udah kepake sebenarnya sama Allegri walaupun masih hitungannya di pinggir lapangan. Interpreter. Menarik deh. Udah ada sebenarnya. Jadi dibilang nggak kepake juga. Itu Timothy Weah nggak bisa main kemarin Empoli kayak gitu kalau nggak karena Hans Nicolosi. Ada ininya juga. Ada inputnya buat tim. Non teknis tuh. Non teknis, tapi itu penting. Ya, sisanya Sintayong tuh. Iya, begitu. Tapi sebenarnya kalau buat main ya Hans ini kan memang tipe pemain yang Allegri sayang gitu. Maksudnya bisa main di mana aja, siap tempatnya di mana aja tanpa protes gitu. Nggak mengagetkan kalau misalnya Locatelli lagi mau diistirahatin terus dia main di situ, posisi Locatelli ya mungkin aja menurut gua gitu. Jadi ya pemain begini memang disayang banget sama Allegri gitu. Pemain yang siap ditempatkan mana aja tanpa protes. Ya sebenarnya kayak Allegri juga. Sama manajemen mau dikasih pemain satu, lu kasih main nggak sama sekali, dia ya lanjut gitu, nggak ada protes aja ya. Iya. Karena emang debutnya Hans juga 2019 itu Allegri yang ngasih. Berarti bisa jadi Bapak Allegri masih penasaran nih sama Hans Nicolosi. Ya. Ini cukup beruntung berarti ya kali ya masih Hans ini ya. Kayak misalnya kayak yang kemarin yang kita lawan itu kan Baranesia sama si Sule ya. Betul. Nah, kalau dari mungkin pandangan para Juventus ini mungkin kenapa nggak dia aja dipertahanin ya kan? Karena mungkin udah sering bermain, terusnya ada pernah cetak gol. Nah, ini malah si Hansnya ini. Apa karena dia Italiano? Apa emang sudah dari Allegri-nya aja nih kayak gitu? Menurut Bang Genta gitu? Allegri-nya aja. Allegri-nya. Karena kalau ngomongin Italiano,
Ya benar, mungkin Allegri juga concern soal itu ya. Nomor 2 Italianonya deh. Tapi kalau pertama sih benar tadi Andar bilang bahwa emang Allegri udah suka sama Hans ini. Jadi ya kayak dulu Conte ke Jovinko deh kali ya gitu. Jadi sebenarnya secara kualitas Jovinko nggak bisa jadi pemain inti saat itu. Tapi Conte suka aja gitu sama dia. Gitu. Jadi kayak gitu. Kayak Allegri-nya. Kalau pertanyaan lo tadi Italia itu Allegri, kalau gua Allegri-nya. Allegri. Mungkin sama jawaban ya, keselamatan dan karirnya dia ke depan ada di Allegri. Iya, balik lagi yang tadi gue bilang, ini emang you make it to break it gitu. Musim-musim penentuannya dia, gitu. Umurnya juga udah halfway lah, udah 23, 24 tuh. Yeah. Udah saatnya peak-peaknya. Allegri lovers ingat. Hans Kelebi ini pertaruhannya dia ini ya kan. Jadi makanya kita tunggu aja ke depannya, mudah-mudahan si Hans ini bisa lebih baik lagi, memberikan kontribusi yang lebih terhadap tim utama. Untuk materi selanjutnya adalah di sini gue ingin membahas di mana Szczęsny atau yang kita sering dengar itu Sitek. Dengar-dengar katanya nggak mau pergi dari Juventus, ingin memperpanjang kontraknya, tapi dengan syarat dia harus mengurangi gajinya. Yang notabene kontraknya kemungkinan habis di 2025, itu akan diperpanjang hingga 2026, tapi harus mengurangi nih untuk dari gajinya, karena si Giuntoli ini concern banget nih terhadap pemain-pemain yang gajinya itu di atas 5 apa 6 juta ke atas ya. Menurut Bang Genta nih gimana nih? Apakah si Szczęsny ini sudah layakkah untuk diperpanjang kontraknya? Apa kita perlu cari lagi nih kiper? Karena kan identik dengan Buffon ya kan, ini Italian dulu Peruzzi ya kan. Sekarang kita dari tim utamanya dari Polandia ya. Apakah dari Bang Genta sendiri punya penilaian tersendiri kah? Apakah Mentek masih layak untuk mengisi skuad kipernya Juventus? Silakan. Terima kasih Bang Rob. Ya, kalau layak sih masih layak ya dengan situasi kondisi Juventus sekarang sih. Kalau menurut gue selain layak malah bahkan oke aja sih kalau buat diperpanjang misalnya setahun dari 2025 ke 2026 gitu kan. Karena kan kalau 2026 kan ada World Cup juga, mungkin dia punya goals tersendiri masuk squad gitu, dan mungkin tampilnya juga jadi lebih oke gitu ya, secara performa. Nah, tapi memang kalau tadi memang Juve punya tradisi kiper Italia itu juga benar, tapi melihat sikon sekarang memang paling objektif emang masih di tag dulu, kecuali memang mau Mattia Perin. Kalau ngambil kiper luar, taruh Donnarumma, gajinya mau nggak Donnarumma di Juve? Itu yang pertama. Yang kedua, kecuali ngambil kiper muda sekalian, kiper U21 Italia misalnya, atau Canesi atau yang kemarin di World Cup U20 itu juga bagus. Kalau mau sekalian kayak gitu. Nah, kita harus lihat ke depannya juga dari si Vecchia sendiri juga sih, penampilannya gimana. Kalau musim lalu sih oke sih. Yang gue kecewa tuh waktu zaman Pirlo sebenarnya, tag tuh banyak blunder termasuk di Champion tuh ya. Tapi kalau musim lalu menurut gue kalau nggak ada tag kita bisa lebih parah lagi peringkatnya gitu. Jadi kalau balik pertanyaan Bung Rocky, setuju apa enggak perpanjang sampai detik ini, gue masih setuju dengan pengurangan gaji yang tadi Bung Rocky bilang. Jadi setuju tapi gaji lu harus turun gitu ya. Iya, kalau memang nggak setuju gaji turun ya udah terserah mau Mattia Perin atau kiper Italia lainnya gitu. Yang pasti jangan gambling sih, itu aja. Oke, baik. Kalau dari Bang Andar sendiri punya pendapat lain kan? Apakah sama dengan dari pendapatnya Bang Genta nih? Backgroundnya belakangannya emang Juventus lagi berusaha Giuntoli ini kan memang dapat tugas lah. Musim ini mulai 1 Juli 2023 sampai 30 Juni 2024, dia tuh harus minimal tuh targetnya adalah menghemat tuh saving 140 juta. Nah, so far dia udah dapat 140 juta. Jadi dari jual duit main selisihnya tuh 80 jutaan. Kemudian dari gaji sama amortisasi itu udah turun 67 juta. Berarti kan 80 tambah 60 sebenarnya udah 140 juta kan. Cuma kan
iya lo expect dari seorang Giuntoli kan bukan sampai limit doang dong, harus lebih dari target gitu. Kalau kita saya target buat apa gitu. Dan menurut gue dan kesempatannya adalah di pengurangan kontrak dan amortisasi atau di winter mercato nanti gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak aneh ketika ada nama-nama Szczęsny, kemudian Pogba, kemudian Chiesa, kemudian juga Rugani. Ada nama-nama ini yang berusaha kontraknya diperpanjang tapi gajinya turun gitu. Jadi nggak aneh menurut gue. Dan Szczęsny ini sebenarnya pemain yang memang kelihatannya mau-mau aja gitu. Karena dia di press conference yang beberapa waktu lalu dia bilang dia nolak Arab. Dia nggak butuh uang Arab karena uangnya banyak gitu. Dalam artian berarti kan udah cukup nih gitu sekarang. Artinya di Juventus dia udah cukup senang dengan keadaan sekarang dan ya berarti ada kesempatan buat memang nurunin gaji itu. Buat Juventus ini kan ada pintu yang terbuka lah bahwa nih orang nih siap lah bernegosiasi dengan Juventus untuk perpanjang kontrak, gajinya turun-turun, dia jadi bahkan menurut gue Szczęsny ini siap juga jadi backup gitu. Bukan orang yang neko-neko kayak harus jadi first team player gitu. Jadi bisa aja kita akan melihat Szczęsny sebagai the next Pinsolio gitu. Pinsolio-nya mungkin pensiun, terus yang kiper kedua, kiper ketiga nih Szczęsny ini low profile banget, dia menikmati aja udah dengan gaji segitu, tinggal diturin, menyenangkan aja gitu. Dan memang menurut gue sama pemain yang nggak toksik sama sekali sih. Dia udah ngalamin di berbagai tim sebelumnya tuh dia jadi cadangan dan dia nggak ribut gitu. Di Roma dia cadangan, sempat ngerasain cadangan di Arsenal juga cadangan, di Juventus pun dia cadangan awalnya gitu. Sama Buffon. Bahkan ketika Perin datang dia juga ya sempat jadi cadangan gitu. Dan kita tidak mendengar satu kali pun ada friksi di situ gitu. Jadi kayaknya yang paling kompak justru nih goalkeeper kita nih benar kayak Pinsolio, Perin, Szczęsny ini kayak abang-abangan keluarga besar aja, kayak ya siapa main, lo main ya boleh gue main gitu, santai banget gitu. Jadi menurut gue ya ini opsi kerja mudah lah buat Giuntoli. Yang pertama dikasih offer ini tuh ya Szczęsny sama Rugani yang kita terkenal kan, emang orang yang paling gak neko-neko yang ayo aja deh Juventus ngasih apa, oke ayo gitu sih. Gua ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab. Ini kan Tek udah tua nih, kisaran 33 tahun. Betul. Apa ia mau ngulang kayak pemain-pemain tua yang susah dikeluarin nantinya? Terus kalau tiba-tiba Juventus tiba-tiba galau mencari kiper lagi, nah nanti ntar kayak Bonucci lagi kan nih, perpanjang tahu-taunya minta di stop di tengah jalan. Nah, gimana menurut Bang Genta nih, ya kan? Terima kasih Bung Rocky. Kalau menyambung yang Anda tadi bilang, kayaknya Tek gak ada muka-muka kayak Bonucci sih. Dia akan, dia udah pride banget di Turin gitu, dan prosesnya dia kan dari tadi Arsenal, Roma, kayak dia akan gampang sih untuk diajak ngobrol gitu. Lebih mudah bernegosiasi lah. Iya, gitu. Fun fact-nya, Tek ini musim depan di game itu paling tinggi skill untuk di Juventus. Tahun lalu di Maria. Sekarang di FIFA tuh game FIFA paling tinggi Tek loh, 86. Jadi sayang kalau dia pergi. Karena di bawah Tek tuh ada Chiesa, Rabiot gitu-gitu. Pogba turun tuh, gue lihat skill. Tapi Tek dia paling tinggi sekarang. Lumayan kan berarti kan. Dia dihargai lah di dunia pergameannya, dia dihargai gitu maksud gue. Jadi oke lah Juve punya Tek gitu. Sudah diakui oleh dunia ya. Sehingga di game pun juga memberikan rating seperti itu ya. Nah, kalau Bang Anda gimana nih mengenai pertanyaan gue tadi nih? Perbandingannya nggak apple to apple, karena 2019 Bonucci itu ditawarin kontraknya tuh 4 tahun, sedangkan ini kan cuma tambah setahun. Sebenarnya nggak tambah banyak, ditambah setahun. Dan waktu itu Bonucci ya itu udah tua, tambahin 4 tahun. Kalau ini kan tambahin setahun dan proyeksinya beneran kayak ya buat nurunin beban gaji aja sih gitu. Bukan juga menjanjikan lo jadi pemain utama atau jadi kapten Juventus, enggak. Menurut gue beda banget sama Bonucci 2019 tuh. At that season kayaknya emang Juventus ngasih kepercayaan nih. Ini Bonucci gue kasih kontrak 4 tahun, lo jadi next kaptennya Juventus, lo the next legend, Capitano gitu. Sehingga ini dua hal yang sangat berbeda sih. Sedangkan Szczęsny ini benar-benar pure ditambah gaji,
di pengurangan gaji tambah kontrak setahun yang ringan banget lah, beda banget sama kasusnya Bonucci sih. Dan menurut gua kiper sampai umur 40 ya masih bisa main-main aja sih gitu. Dan Juventus kan emang dari dulu Dinozov, Buffon, Pinsolio juga ya awet aja gitu, umur panjang. Kiper Juventus itu nggak, agak beda sama pemain yang field player yang kayak defender, midfielder atau striker yang emang mungkin peremajanya harus lebih cepat dibanding kiper sih. Karena kiper bisa katanya semakin luas, semakin wise, semakin nggak gasa gerusu, semakin aman. Selanjutnya yang terakhir materi kita kali ini menerima kabar nih, karena dari Chiesa katanya akan dipulangkan oleh timnas Italia ke Turin, bahwasanya dia tidak fit atau mengalami gangguan cedera pada ototnya. Nah, melihat perkembangan seperti ini Kak, apakah Bang Genta ini cukup khawatir Kak yang terjadi lagi terhadap Chiesa, yang seperti kita ketahui bahwa Chiesa pernah mengalami cedera panjang sehingga performansnya musim lalu pun juga nggak terlalu bagus nih, ya kan? Melihat berita seperti ini gimana perasaan lo, ya kan? Perasaan mungkin sama dengan semua Juventus ini, sedih lah, khawatir sedikit karena gue yakin sih buat lawan Lazio akan fit sih dia. Itu karena kemarin kan juga kayak koordinasi cepat ya, maksudnya dari timnasnya juga ngerti ini tengah-tengah musim gitu, langsung dipulangin, nggak maksakan tadi dan mungkin juga karena timnasnya juga pede lah dengan skuad yang ada gitu kali, jadi udah langsung dibalikin. Dan kalau menurut gue sih itu langkah yang bagus dan gue yakin Chiesa bisa lawan Lazio lah main gitu. Walaupun memang kalau alumni ACL kan kita juga ngeri-ngeri sedap. Coba ngeliat performa Chiesa, semua orang yakin sih dia musim ini bisa jadi milik dia sih. Gitu. Jadi semangatnya Chiesa itu tuh yang mungkin dari semua alumni ACL kayak Del Piero, Xavi Hernandez, semua dia punya tuh Chiesa apa ya? Ya itu semangat yang bangkitnya itu kayak nggak semua pemain punya lah. Apa karena dia lari-lari sendiri kemarin tuh yang cetak gol, kecapean tadi? Itu bekasnya tuh ya. Habis ngerosot ya, susur kan. Dan kita nggak tahu juga kalau pas di timnas tuh tabrakan atau gimana kalau gitu. Dia cedera yang kayak gitu. Dia kan sebenarnya kayaknya. Jadi menurut gue sih kayaknya sih yang gue ngerti dari beritanya tuh preventif sih. Jadi begitu kayaknya muscle fatigue terus Juventus tuh kayak kontak timnas, kayak mending lo pulangin deh gitu. Gue mau MRI, mau cek gini dibanding kayak mempertahankan dia di timnas. Apalagi kalau lihat di timeline ya, nanti pertandingan Makedonia Utara lawan Italia, jelek banget lapangannya. Yes. Parah. Jelek banget lapangannya. Gue sih berharapnya ya, kalaupun nanti Locatelli main juga aman-aman aja. Banyak pothole-nya, nggak rata kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya agak seneng juga gitu Chiesa dikembalikan sebelum pertandingan itu gitu. Kalau dia cederanya di pertandingan itu mungkin bisa lebih parah juga gitu. Dan sekarang kan dia udah MRI, proses recovery aja, tinggal fisioterapi aja karena nggak ada yang sobek, nggak ada yang patah, nggak ada yang apa, cuma muscle fatigue aja. Itu aja nih dari gua pertanyaan. Prediksi lawan Lazio. Menurut Bang Genta tuh bagaimana? Kita home ya? Iya. Mainnya juga siang kan, kita nontonnya juga nggak terlalu malam. 8 malam ya kalau nggak salah. Begadang-begadang lagi, ya kan? Iya. Prediksi sih kita bisa memanfaatkan Lazio yang lagi di papan tengah ke bawah ya, bener ya? Iya. Tapi dia kemarin menang lawan Napoli sih terakhir ya. Baru sekali menang. Tapi kitanya juga lagi bagus banget. Jadi gua sih masih yakin selisih 1 gol kita bisa optimis mengalahkan Lazio. Yang penting pemain sehat ya, terus nanti balik lagi dengan semangat yang baru pulang dari timnas gitu kan. Karena kan jaraknya lumayan, kalau nggak salah kalau yang di Eropa tuh terakhir lumayan Selasa ya. Yang mepet tuh US. Yang US benar. Kalau Selasa sih udah pulang tuh, Rabu udah bisa latihan lagi, main Minggu kan. Sabtu Minggu? Ada Sabtu ya, jadi masih ada 3 hari 4 hari lah bersih itu, gue yakin. Dan di Eropa juga kan mainnya. Bener. Jadi sisa 1 gol, 6 ya. 1 gol. Ditambah Opasari marah-marah.
Sedikit aja Bang Anda, gimana prediksi? Juve 2, Lazio 0. Wih, harus ini Selisih kawan-kawan harus percaya diri dan optimis kalau kita bisa menang, ya kan? Baik kawan-kawan, terima Lalu kasih. Alexandro main nggak lawan Lazio? Aduh, Main dong. Nggak panggil timnas. Mas, kok Nggak dipanggil timnas. Oh iya, nggak dipanggil nih, sehat walaupun. kawan-kawan, mungkin segitu aja materi kita kali ini. Terima kasih bagi Bang Genta, Bang Anda yang telah meluangkan waktunya untuk off air kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Oh ya, jangan lupa nih kawan-kawan, selalu juga dukung channel kami untuk subscribe nih untuk Suara Juventus ini. Jangan lupa juga di komen, karena dengan komen itu bisa kita melihat kritik dan saran yang membangun untuk channel kita baik ke depannya, ya kan? Ya. Jangan lupa di-share juga nih kepada Juventus di sana, karena di sini ada channel yang bisa beropini, mengisi pendapat atau ngasih unek-unek tentang Juventus. Monggo di sini kita bisa terbuka siapapun, ya kan? Betul. Baik, akhir kata dari gua terima kasih. Dari Bang Genta lagi. Enggak. Pokoknya seminggu ini kita nggak nonton Juve, minggu depan kita nonton. Oh, oke. Ada jeda internasional, Iya. ya kan? Dari Bang Anda ada lagi. Forza Juve. Forza Juve. Akhir kata dari gua, Vino Alavini. Forza Juve. Foto-foto.